Allahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wa Allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrul dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma zidna ilman wa fahma ya kasifal muskilat iksib anal hujubah an wujuhi hadil ma'ani hatta tali ala khafiyati hadil muskilat wa akhfatna minal khata'i wa dhalami wa anta muwaffiqu kulli amrin wa anta allamul ghuyub. Innal ladzina yasaruna bi ayatillahi samanan qalilah ulaika la khalaqa lahum bil akhirah. Pertama, seperti kemarin sudah disampaikan masalah definisi dari khed. Khed adalah kodrat wanita yang tidak bisa dihindari. Ini sampan lek ngono khed niki adalah kodrat wanita yang tidak bisa dihindari dan sangat erat kaitannya dengan aktivitas ibadahnya. Dan yang tidak bisa dihindari niki mawon sampan cerdas. Oh iya lek ngono gak iso ilang. Dan butuhnya untuk menangani khed ya niku diantaranya adalah sumpel, softtek dan lain sebagainya. Loh, kita bisa cerdas tangguh tok niku. Bagaimana kita bisa mengkoordinir anak-anak putri kita, patar-patar kita yang kondusif ini dalam masalah sumpel niku tidak sampai ke mana-mana bisa kita supli. Wah niku pun cukup niku cerdas. Loh, nah itu kan yang masalah pribadi ya, masalah urusan yang pribadi dan sulit dipublikasikan, tapi mau gak mau semuanya pasti membutuhkan. Tapi dengan catatan, jadi kalau ditangani oleh rekan saya jangan sampai harganya lebih mahal daripada yang lain. Loh, lah itu yang pikirannya ya harus semacam itu. Semacam itu seperti halnya saya katakan kalau carikan buku nih untuk apa itu namanya organisasi. Sampai cari buku seharga 15 gak akan pernah nemu niku. Tukun dia paling minimal 20.000 sampean gitu. Lagi. Niku didol 20 saja. Niku sampean beli ten gak ada yang gak tahu 20 niku eceran di Kediri niku punan lha gitu lho. Lha niku kudu bisa semacam itu anunya. Dia minget. Lha ini kene sing bisa kalau kita banyak kita bisa lobby itu bisa, jangan kita cari yang tangan keberapa ya akhirnya ya gak dapat apa-apa. Ini seperti yang dilakukan oleh para ibu-ibu muslimat, haram harganya gitu. Ini kan sudah tangan berapa, ini gak cerdas tapi ikut ngurusi gitu loh. Ini penting. Ini penting. Jadi bisa harus semacam itu kan. Asal mulanya. Jadi masalah urusan khed ini dibahas secara detail sebelum bahasan secara fikih. Ini dasarnya karena ada firman Allah, wa yas'alunaka 'anil mahid. Muhammad, para sahabat-sahabatmu akan bertanya kepada kamu tentang khed. Asbabul wurudnya ayat niki bibayakana sabab bibayani hukmil khed wa ma yalzam sinabu minal haid. Yeniku hukum khed dan hal yang harus dijauhi oleh khed. Diriwayatkan Usaid bin Khadir, Ubad bin Bashar, Sabit bin Dahdat, beliau tanya kepada Rasulullah tentang hukumnya khed dan wong kang khed. Di dalam pertanyaannya berbeda-beda. Untuk Qatadah mengatakan sebab pertanyaannya orang Arab dalam awal-awal Islam sama menjauhi wanita yang khed untuk tidur serumah, untuk makan bersama, untuk minum bersama. Ini pada awal-awal Islam. Jikalau wanitanya lagi khed, ini para bapak-bapak tidak mau serumah.
Kalau sudah tidak mau serumah, yo golek lagi malian betul. Terus tidak mau makan bersama, minum bersama. Sehingga itu ditanyakan oleh sahabat kepada Rasulullah karena tahu hukum syariat. Bahkan menurut Mujahid masuk ahli tafsir, bahwa beliau mereka niku podo yak tazilun nyingkri niku ninggalno wong wedok sing lagi haid. Wa ta'ala fil farji wa ya'tuna bi adbarihina. Terus namun dia tidak haid, dia menjauhi untuk wati kepada dari farjinya, ganti pindah lewat mburi dalam masa haidnya. Ini waktu biyen ni ngoten. Jadi karena sing wedok ada haidnya, akhirnya dia menjauhi dari yang ada darahnya, ganti lewat mburi. Niku zaman awal-awal Islam, dalam awal-awal sadrul Islam. Akhirnya Pak Tazilun Nisa fil Mahid, akhirnya setelah nyatanya kepada Rasulullah turunlah ayat wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza Pak Tazilun Nisa fil Mahid wala taqrabuhunna. Jadi wala taqrabuhunna ini artinya sesuai dengan asbabun nuzul tidak boleh digarap walaupun dari belakang atau dari depan. Dari depan nggak boleh, dari belakang juga nggak boleh. Namanya dedek nggak boleh. Tapi bukan berarti mendekat nggak boleh, dikeloni nggak boleh, yura. Gak masalah lah masalah niku. Jadi kata walak taqrabuhunna niku. Lho gitu. Jadi yang tidak boleh itu takrobuna mendekati dalam arti melakukan setubuh, baik niku dari luar atau dari depan atau dari belakang, itu tidak boleh menusah, menghilangkan pertanyaan atau kebiasaan yang telah dilakukan oleh orang-orang Arab sebelum adanya Islam. Kemudian wala taqrabuhunna. Nah itu taqrabuhunna itu batasnya lek ngeloni sak piro. Nah ini ada beberapa hukum, ada beberapa penafsiran yang sehingga kita kalau mengikuti penafsiran yang berbeda-beda itu juga akan menemukan hukum yang berbeda. Satu, Rasulullah niku pernah didatangi oleh seorang pemuda yang menanyakan ketika istrinya dalam keadaan haid. Bagaimana ya Rasul? Mada ukhillalana, apa yang dihalalkan padaku ya Rasul ketika istriku dalam keadaan haid? Setelahnya turun ayat wala taqrabuhunna. Kalau tidak boleh mendekati, apa yang dihalalkan bagiku ya Rasul? Kanjeng Nabi dawuh ukhillalakum ma fauqal izar. Jadi halal bagi kamu di luar jarik. Nah jarik niku antara pusar dan lutut. Nah dari luar jarik ini penafsirannya ulama juga beda-beda. Artinya luar jarik itu ya karo jarian ya ora apa-apa. Ini ngoten lho nih. Terus ada yang ngerti maksudnya luar jarik itu ya kalau setelahnya selainnya surat dan rukban tidak boleh, berarti misalnya serda niku sekda niku sekedar dada barang niku ya boleh ngoten lho. Niku lihat ini. Ngoten anu nih. Pun sangat paham. Tapi niku lek sing awakku kedua niku yang hati-hati ke sana, yang hati-hati di sana. Boleh pokok yang penting selain itu. Cuman ada kedua ada seorang laki-laki pula tapi agak tua datang kepada Rasul juga menanyakan yang sama. Ma'za ukhilalana ya Rasul, apa yang dihalalkan bagiku ketika istriku haid? Kanjeng Nabi dawuh isna'u kula syai'in ilan nikah sakarep-karepmu, pokok yang penting ojo wati. Ilan nikah itu maksudnya wati. Berarti dari sini pokok yang penting tidak satu itu saja. Tidak masalah, betul. Tidak masalah. Berarti sih nggak oleh mek niku tok.
Nah dari sini akhirnya bisa disimpulkan lek cara cah nom ya gak oleh dulinan di antara apa itu namanya sekitar antara pusar dan ini. Kenapa? Karena man hama haulal khima yusiku ayat abihi, siapa yang mendekati larangan akan terjerumus pada larangan. Jadi lek sing nom niku gak kuat mengendalikan. Lek sing tuwek niku ora apa-apa, pokok sing penting gak keblowo. Karena apa? Karena memang apa itu sudah tidak begitu kuat seperti halnya anak-anak muda. Niku sing pengertian wala taqrabu guna, paham ya? Wis. Nah, kemudian hatayat huna. Sampai kapan hatayat huna? Sampai mampet. Sampai mampet. Kalau di dalam ayat niki batese niku bukan sampai mandi tapi sampai mampet. Berarti kalau sudah mampet boleh apa tidak? Niki menjadi permasalahan ketika sudah mampet tapi belum mandi. Tapi yang jelas ayatnya hanya mengatakan hatayat hurnya hanya ketika sudah mampet, sampai mampet ngoten tok. Terus kalau memang mampet tapi belum mandi boleh apa tidak? Dawi Allah fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Lek wis adus garapen. Ini ayat hanya menjelaskan ketika sudah mandi garapen, tapi tidak pernah menjelaskan kalau belum mandi jangan digarap. Nah, dalam hal niki perbedaan manhaj antara Syafi'iyah dengan Hanafiyah membicarakan soal dalil yang ada di dalam Al-Quran atau hadis berupa sifat, ini yang berupa sifat, berupa syarat. Ini syarat faiza ketika itu syarat atau tasni atau istisna. Apakah hal ini akan bisa mengeluarkan mafhum, berarti asumsional, apa tidak? Cara Imam Syafi'i niku bisa mengeluarkan mafhum. Berarti kalau mengeluarkan mafhum, fa iza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau sudah suci aku garap. Kalau sudah mandi garapen, berarti kalau belum mandi tidak boleh. Ini menurut Syafi'i. Kalau menurut Hanafi enggak. Sedang sifat, syarat, istisna yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis itu tidaklah memberi asumsi, tapi tekstual, yang berarti faidah tatahharna ketika itu hanya menjelaskan ketika mandi garapen itu hanya kesempurnaan, tapi tidak bisa dibalik kalau sebelum mandi tidak boleh. Ini cara Hanafi. Nah ini nanti akan kepanjangan dalam masalah apapun. Contoh seperti sing sifat malih wa yunazzilu minas samaa'i ma'al liyutahhirakum bih. Allah menurunkan air dari langit untuk digunakan sesuci. Loh, kalau demikian menurut Imam Syafi'i karena sesuci dengan air, berarti sesuci harus dengan air. Tidak boleh sesuci dengan selain air. Ada mafhum, ada asumsi. Tapi cara Hanafi tidak. Al-Quran hanya menjelaskan air diturunkan untuk sesuci, tapi bukan berarti sesuci harus menggunakan air. Makanya kalau Abu Hanifah wudhu niku dengan air kelapa, air degan, dengan air semangka, legen boleh, cuma ya peliket kabeh ngoten doanya. Demikian pula menghilangkan najis. Menghilangkan najis niku cara Abu Hanifah tidak harus dengan air. Kalau Imam Syafi'i harus dengan air, sehingga sulit ketika ada kasur yang punya anak kecil terus selalu diompoli. Ini kalau kita tidak membasuh dengan air, bagaimanapun tetap namanya najis. Ini pun najis hukmiyah. Loh, kenapa kok jarang najis hukmiyah? Sebab najisnya sudah tidak ada, baunya nggak ada, rasanya tidak ada, warnanya tidak ada, tapi belum dibasuh dengan air. Sedangkan Imam Syafi'i, tapi Syafi'i yang bekengkeng menyucikan najis harus dengan air. Kalau tidak dengan air tidak boleh, berdasarkan ayat wa yunazzilu minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih yang akan bisa mengeluarkan mafhum muwafaqah, mukhalafah atau asumsional.
Tapi cara Hanafi ndak. Cara Hanafi niku wa yunazzilu minas sama'i ma'an yutarakum bih. Air diturunkan untuk sesuci, tapi tidak berarti sesuci harus dengan air. Nah, untuk menghilangkan najis untuk wudhu gak harus dengan air. Untuk menghilangkan najis itu yang terpenting baunya tidak ada, warnanya nggak ada, rasanya nggak ada, ya sudah cukup. Makanya kalau kasur kompolan karo anak ngoten niku. Nah, ini dijemur sampai kering sudah tidak ada bau warna rasa, ya sudah, nah ya suci, nggak masalah. Nah, nggak ada istilah najis hukmiyah. Kenapa kok tidak ada istilah najis hukmiyah? Sebab sudah hilang najisnya, ya sudah. Itu menurut Hanafi. Nah, dalam hal ini bagaimana aku bisa mengikuti Hanafi apa tidak? Kenapa tidak? Kita itu dalam mazhabnya Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti salah satu dari mazhab 4. Nah, cuman walaupun mengikuti salah satu mazhab 4, kenyataannya di masyarakat kita Jawa Timur ini yang didominasi oleh Syafi'iyah dan SDM-nya itu masih sebatas dari Syafi'iyah. Ketika nanti tidak mengikuti Syafi'iyah niki rada rame ngoten to. Jadi kita nggak usah ngereken orang, sesuai dengan pengetahuan kita tidak masalah semacam itu ngoten to. Paham gak nih? Nah, niki akan berlanjut di dalam masalah apapun ya, termasuk sholat di pesawat sah apa tidak. Karena memang Kutubus Salaf tidak pernah merumuskan tentang sholat di pesawat, karena belum ada zaman dulu ini pesawat itu gak enak. Nah, sehingga muncul setelahnya ini kok sholat di pesawat jamaah pesawat atau sampai Jumatan di pesawat. Ini bagaimana? Kalau kita berpegangan dengan Imam Syafi'i bahwa sifat syarat istisna yang ada dalam Quran itu bisa mengeluarkan mafhum, berarti sholat di pesawat tidak sah. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi dawuh juwilatil ardu masjidan wa turbatuha tahura. Bumi sing didadekno tempat sujud, tempat sholat, dan debune bumi ini kira sing didadekno alat sesuci. Makanya alat sesuci hanya air dan turab. Nah, dan lebu juga di dalam masalah apa itu sholat ya harus di bumi. Gak di bumi gak boleh, gak sah. Loh, di air. Air itu bumi. Jangan dikatakan bumi itu lemah. Tanah itu bumi, bumi bukan tanah. Makanya tidak ada sampai sekarang ini orang yang mikul bumi gak ada. Orang yang menjual bumi gak ada, tapi menjual apa yang di bawah ini namanya bumi. Sehingga pohon-pohonan ini juga termasuk bumi, lautan juga bumi. Sholat di kereta itu juga bumi, nggak masalah. Yang di sana itu tidak bumi, tidak boleh. Jadi yang di bawah ini bumi, yang di atas itu langit. Ini menurut Syafi'i. Namun kalau tidak sah berarti ketika kita di pesawat ya, dan waktu harus dimakan. Misalnya kalau dari Mekah ke sini pasti akan makan waktu, sebab waktunya itu lebih dahulu sini. Tapi kalau ke sana enggak. Kalau ke sana sampai sholat Isya di Surabaya jam 1 malam masih ada di sana, sudah sampai ke sana. Cedek di sana. Engko jam 1 bengi kena sholat Isya. Bagus sholat maghrib di Surabaya, sholat Isya di Mekah bisa. Sholat asar di Surabaya, maghribnya di sana masih bisa jamak takhir. Nah, tapi kalau pulang sini nggak bisa karena pasti nyungsep. Mulane lek budal pas poso, niki posone iso mundur petang jam, lek budal rono. Kalau ke sini oleh kortingan petang jam ya. Nah, penak ngoten. Di situ watur batu atau aku gak berarti kalau ke Hanafi, betul Hanafi karena memang kan Nabi jauh juwilan al-ardul li masjidan. Bumi itu dijadikan tempat sujud. Tapi tidak berarti Kanjeng Nabi mengatakan sujud harus di bumi. Enggak ada qaid. Sedangkan Kanjeng Nabi sendiri mengatakan idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum fantahu. Kalau aku perintahkan sesuatu lakukan semampumu. Kalau aku larang harus kau larang dengan cara total. Berarti mampunya sholat di pesawat ya sudah enggak masalah. Akhirnya sing sholat di pesawat terus wajib mengulangi apa tidak, lek sampean mengikuti Imam Syafi'i yo harus mengulang. Kalau panjenengan melok Hanafi yo ora harus mengulang. Lah kita bodoh ora ngerti melok sapa ya terserah, gak usah mulang gak apa-apa gitu ya.
melok sapa? Karo kiai ini gak usah ngulang ya wis ngoten mawon alhamdulillah mazhabalah. Wong bodho niku tidak terikat dengan mazhab. Penak pun pokoknya yang penting pada waktu melaksanakan tidak menekatkan itu batal. Saya paham. Niki pengertian dari kata yaghurna fa idza tatoharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Gusti Allah cinta dengan orang tobat. Kalau teknya ini silakan yang sudah kadung melaksanakan nggak masalah. Kembang jagung dijual Cina barang kadung dikampakno sing durung aja dianakno tapi saiki tobat. Nah, niki asbabun nuzulnya niku di dalam orang-orang yang garap tekok mburi ketika waktu haid niku. Nah, kemudian tapi kita memandang bitibari umumil lafzi umumil lafaz tidak harus pada itu saja. Memang Allah Ta'ala suka kepada orang-orang tobat. Perlu sudah diketahui, Bapak Ibu ketahui, wong tobat niku tidak pernah terjadi kecuali orang yang maksiat. Di mana tobat niku mesti dari wong maksiat. Makanya Kanjeng Nabi tidak bisa dikatakan taibun, tapi Sayyidina Umar bisa dikatakan taib. Nah, dari sini para hadirin hadirat yang kami hormati, kita tidak boleh pesimis, apalagi keras acu tak acu terhadap orang yang ahli maksiat atau orang yang masih belum ada kesempatan taat. Kenapa? Karena barangkali itu termasuk menjadi kekasihnya Allah. Loh, kenapa kau menjadi kekasihnya Allah? Karena sewaktu-waktu bisa bertobat. Kalau dia sudah tobat, ini masih menjadi kekasih Allah. Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawwabin. Dia dengerin gini. Bahkan kalau dia sudah tobat, kapok temenanan, ini tidak hanya itu keistimewaannya, apa yang telah dilakukan dari kemaksiatan itu dirubah menjadi kebaikan besok di akhirat. Nah, malah nih ketika Wahsy itu pembunuh Sayyidina Hamzah sebagai orang yang mendapat gelar Asaduddin, yaitu singa agama, saking kendeli. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Wahsy sing pembunuh Sayyidina Hamzah pamantar Rasul dan memutilasi pada Sayyidina Hamzah itu ingin bertobat. Dia kirim layang kepada Rasulullah di Madinah. Ya Rasulullah, wis muli Rasulullah berarti wis ngakoni lek Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya Muhammadu, inni uridu an uslima walakin mana'ani ayatun min ayatin qad unzila ilaik. Niku wis ngakoni kalau Kanjeng Nabi sudah mendapatkan ayat, wis iman. Muhammad, saya ingin masuk Islam, tapi saya yang terhalang dengan ayat yang telah diturunkan kepada engkau dari Allah. Apa? Yaitu walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Orang yang diterima oleh Allah adalah orang-orang yang tidak menjadikan Tuhan selain Allah. Tidak menjadikan uang sebagai Tuhan, tidak menjadikan pekerjaan sebagai Tuhan, tidak menjadikan karir sebagai Tuhan, yang sehingga ketika kena PHK wis mumet akhirnya tadi kentuk niku orang yang menjadikan Tuhan. Karir niku maksudnya jabatan menjadi Tuhan. Walladzina la yakuna ma'allahi ilahan akhar, Tuhan-Tuhan lain banyak sekali. Orang yang semacam itu tidak diterima oleh Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq, dan tidak pernah membunuh orang tanpa hak. Wala yasnun, tidak pernah berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa atsama, siapa yang melakukan semacam itu akan mendapatkan dosa yang besar. Jadi gak diterima. Nah, di situ yang mengakibatkan Wahsy tidak mau tobat. Akhirnya dikirimi layang oleh Rasul, kirimi surat kali Kanjeng Nabi dengan jangka panjang kalau zaman dulu, padahal antara Mekah dan Madinah itu hanya sekitar 400 kilo. Nah, niku mau ya pirang-pirang dina, oleh sakniki kan sak menit tek wis seko wis kamu lihat ini ya. Terus langsung tak tek nonton mawon nih. Karena suwe sian, karena butuh Pak Pos. Jawabannya apa? Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Ya benar tidak diterima, tapi kalau mau tobat dan amal saleh maka
kebaikannya, kejelekannya, semuanya akan dirubah menjadi kebaikan. Luar biasa, akan menjadi kebaikan. Nah, terus akhirnya jenenge vaksin itu kirim surat maneh. Maaf ya Muhammad, dalam ayat ini masih aneh syaratnya man amana wa amilah amalan sholihah. Aku gak jago, saya gak pede apa saya bisa amal soleh. Saya masih belum berani Muhammad menjamin saya untuk amal soleh. Akhirnya dengan Muhammad dikirimi lagi dikirimi ayat anu maneh yaiku innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya wis ora enek syarat apa-apa. Allah akan mengampuni dosa. Allah tidak mengampuni dosa musyrik, tapi akan mengampuni selainnya itu bagi yang dikehendaki. Ngono terus maneh. Wae iki ana syarat maneh sing diterima niku wong sing dikarepno karo Gusti Allah. Saya tidak pede apakah saya dikehendaki oleh Allah apa tidak. Ora gelem meneh. Terus akhirnya dikirimi layang maneh. Qul ya ayyuhalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah wa min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai katakan Muhammad kepada orang sing dulurung asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah akan mengampuni semuanya dosa, gak enek syarat. Akhirnya waksi masuk Islam. Loh di sini loh, walaupun waksi kayak ngeten jadi kekasihnya Allah, walaupun membunuh kepada orang Islam. Kenapa? Karena mau bertobat. Makanya bagi kita melihat orang-orang yang maksiat yang semacam itu mungkin masih proses. Dan program di dalam Nahdlatul Ulama ini ku diantaranya ini ku wataubatan qoblal maut. Kita usahakan bagaimana orang-orang itu bisa tobat sebelum mati. Wis walaupun wis tuwek, bagaimana kita dekati diselamatkan ben iso tobat sadurunge mati. Niki wa yuhibbul mutatahhirin, dan teman kepada orang yang suci. Di sini orang yang kebersihan. Berarti dari hadis ayat niki perintahnya kita bebersih, perintahnya kita mandi dalam waktu akan hari raya, waktu sholat Idul Fitri, Idul Adha, waktu sholat istisqa, waktu sholat gerhana, waktu sholat Jumat diperintahkan mandi dan diperintahkan membersihkan kuku, brengos dan sebagainya. Ini perintah Allah. Innallaha yuhibbut tawwabina yuhibbul mutatahhirin. Setelahnya perintah Allah ini urusan dogmatif, urusan ta'abudi, urusan wahyu. Wallahu wa yu'allimul kitabah, urusannya kitab. Tapi kita harus bisa mengembangkan wal hikmata. Hikmahnya apa? Hikmahnya kita selalu diperintahkan untuk kebersihan ketika akan ketemu dengan siapapun. Mulane ke event-event pertemuan itu juga konadus. Jadi gak bisa mengganggu kepada orang lain. Biar kita rapi. Tidak hanya itu saja, bahkan Rasulullah ketika akan keluar itu masih bercermin. Sampai kalau Dewi Aisyah ditanya, "Taf'alu hadza ya Rasul, kau melakukan semacam ini?" "Iya, saya senang kalau saya lakukan." Kemudian saya tak keluar, sahabat saya melihat saya dalam keadaan senang. Mulane sampai anak dungane lek waktu cermin donga nika, alhamdulillahilladzi aksana khalqi wa sawani wa jalani basaran sawiyah. Allahumma kama aksana khalqi aksin khuluqi. Niki Allahumma kama aksanta khalqi aksin khuluqi. Sebagaimana kau bagusi diri saya, bagusilah akhlak saya. Insya Allah kalau kita mau berbaca doa semacam itu, nanti tidak akan kena penyakit wajah. Nanti penyakit wajah yang namanya kukulen atau burik dan lain sebagainya. Insya Allah tidak. Mulane diwaca sing kaya ngoten niku. Paling kalau salah, kalau kena ireng hitam-hitam yuk paling anune keliru niku ya. Enggak jodoh gitu lah ini. Ini gak usah diterusno. Wis, niki penting. Lah ini berarti bagaimana setelahnya ini? Setelahnya tahu hikmahnya, ini hikmah. Sama tahu hikmahnya semacam ini tuh. Mayutal hikmah tafakat utia khairan kasra, positifnya, maka di sini jadikan akhlak per hari, setiap hari di mana saja kita harus selalu kebersihan, selalu rapi, selalu berpenampilan yang baik. Ini diperintahkan oleh syariat. Diperintahkan oleh syariat. Jadi kena akhlak jo sampai orang Islam ngobrak-ngobrak sarungnya mopir ngono iki. Jarine tasawuf enggak ada, jalan tasawuf semacam itu enggak ada.
Ha nggih, niku gak enek ajaran tasawuf niku ora enek ngono lek wong melarat akeh sing koyo ngoten niku. Atau orang yang tidak kebersihan ngoten lho, tidak berpenampilan ngoten. Wong males salah-salasan. Lah ngoten. Mulane masih wong tuwek rada elek ngono lek rada rapi sing bojo kan yo rada seneng to nek. Ah ngene.